Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mbak Niti dibimbing doanya. Saya berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nurul Maksumah, Rara Amalia. Izin Bu. Kenapa? Oh iya, sakit. Semoga cepat sembuh. Mbak Fifty Olisa. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sholat Jumat. Yang pertama yang akan dibahas mengenai pengertian sholat Jumat. Yang kedua mengenai dalil. Yang ketiga mengenai syarat wajib. Yang keempat mengenai syarat sah. Yang kelima mengenai tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Yang keenam mengenai hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Di sini ada yang tahu nggak mengenai pengertian sholat Jumat itu apa? Ya, coba Mbak Fifty. Salat yang dilakukan di hari Jumat. Ya, benar sekali Mbak Fifty. Sholat Jumat itu dilaksanakan biasanya pada hari Jumat dan jumlah rakaatnya itu ada 2 rakaat. Waktu pengerjaannya atau waktu pelaksanaannya itu biasanya di waktu duhur. Nah, hukum melaksanakan sholat Jumat sendiri itu adalah fardu ain bagi laki-laki yang sudah balik. Nah, yang poin yang kedua mengenai dalil. Salah satu dalil yang menjelaskan mengenai perintah untuk melaksanakan sholat Jumat itu berada pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ibu minta untuk kalian membacakan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 beserta artinya bersama-sama. Baik, dipimpin oleh Mbak Fifty. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, kandungan atau isi yang terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini adalah seruan untuk segera melaksanakan sholat Jumat dan untuk meninggalkan segala aktivitas termasuk jual beli, aktivitas keseharian kita di waktu sholat Jumat itu untuk segera kita melangkahkan kaki ke masjid. Nah, poin yang ketiga yaitu mengenai syarat wajib pelaksanaan sholat Jumat. Yang pertama itu ada Islam. Islam berarti tidak wajib
wajib bagi orang yang tidak beragama Islam atau kafir. Yang kedua, memasuki usia balik. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ini adalah laki-laki yang sudah balik. Namun bila anak-anak kecil yang juga ingin melaksanakan sholat Jumat tidak apa-apa, karena itu untuk mereka belajar untuk pelaksanaan sholat Jumat. Yang ketiga itu adalah merdeka atau mampu, dalam artian yaitu bukan budak atau hamba sahaya. Yang keempat itu berakal. Biasanya orang yang melaksanakan sholat apapun itu tidak boleh orang yang tidak berakal atau gila. Yang selanjutnya itu adalah laki-laki. Yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah laki-laki. Bagi perempuan itu tidak diwajibkan. Nah, yang kelima itu ada sehat. Jadi orang-orang yang sakit ataupun orang yang tidak mampu untuk berdiri ataupun lainnya dalam keadaan tidak sehat dan dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat, karena orang yang melaksanakan sholat Jumat itu harus benar-benar dalam keadaan sehat. Nah, yang keenam itu adalah menetap. Jadi orang itu menetap di suatu daerah itu. Untuk orang musafir atau orang yang lagi berpergian itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Poin yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat Jumat. Yang pertama itu ada pemukiman. Jadi orang yang sah untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang yang bermukim di suatu daerah tertentu. Yang kedua, sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Biasanya itu terdiri dari 40 orang. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi ketika kita melaksanakan sholat Jumat tidak diwajibkan juga untuk melaksanakan sholat zuhur karena kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat itu tidak terdapat dua waktu sholat Jumat secara bersamaan. Yang kelima itu biasanya sholat Jumat dilaksanakan setelah adanya dua khutbah. Poin yang selanjutnya itu ada tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Berhubung di sini siswanya adalah perempuan, itu kan tidak melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi ibu ingin menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaannya. Yang pertama, khotib naik ke mimbar dengan mengucapkan salam, lalu muadzin mengumandangkan azan. Yang kedua, khotib membacakan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, pada saat khotib membacakan khutbah, jamaah harus mendengarkan secara seksama atau khusyuk. Yang keempat, setelah khotib selesai membacakan khutbah, muadzin segera untuk mengumandangkan iqomah. Yang selanjutnya, jamaah dipersiapkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, imam mengingatkan kepada para jamaah untuk merapikan shaf atau barisan yang kosong untuk segera diisi. Lalu imam memimpin sholat Jumat tadi dengan jumlah 2 rakaat. Kemudian setelah sholat Jumat itu dilaksanakan, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Lalu yang poin selanjutnya itu ada hikmah pelaksanaan sholat Jumat. Hikmahnya apa? Ada yang tahu anak-anak? Tidak tahu, Bu. Kamu nggak dulu? Tidak tahu, Bu. Oh iya, hikmahnya itu ada yang pertama. Yang pertama itu ada melatih kedisiplinan. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Jadi hikmah dua ini itu saling berkaitan. Yang misal yang melatih kedisiplinan itu berarti kita itu harus disiplin, apalagi khusus untuk cowok atau laki-laki untuk disiplin ketika waktu zuhur
segera melaksanakan sholat Jumat, bersiap-siap melaksanakan sholat Jumat, dan segera pergi ke masjid. Lalu yang kedua, melatih tanggung jawab. Jadi ketika kita terbiasa melaksanakan sholat Jumat, itu kita mempunyai tanggung jawab, harus meninggalkan aktivitas-aktivitas sehari-hari, misal seperti jual beli, untuk segera ditinggalkan, lalu kita melaksanakan sholat Jumat. Setelah kita disiplin dan tanggung jawab dengan pelaksanaan sholat Jumat, itu akan menjadikan diri kita atau pribadi kita sendiri itu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu ingin membagikan post-test terlebih dahulu untuk kalian kerjakan dengan teliti. Ibu kasih waktu 10 menit. Lima. Sini. Kerjakan ya. Apakah udah selesai anak-anak? Ya Bu. Ya baik. Tolong dikumpulkan ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Ya. Untuk pertemuan minggu berikutnya atau minggu depan, Ibu minta kalian untuk menghafalkan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, karena Ibu ingin kalian mempraktekkan sholat Jumat di depan teman-teman kalian. Jadi kalian harus benar-benar tahu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas ataupun materi? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi